1, 2, 3. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami dari mata kuliah ketangguhan dan perlawanan cyber dengan judul Simulasi Manajemen Insiden dan Pengembangan Resiliensi pada studi kasus Portal Layanan Publik Kota Ciamis. Untuk analisis akademik ini kami menyusunnya berdasarkan 3 framework, yaitu adalah framework ITRE ATTNCK, ada framework Cyber Resilience Review atau CRR, dan framework NIST Cyber Security. Dan dibagi menjadi 4 fase. Lanjut, Mas. Untuk fase yang pertama yaitu profilasi organisasi target, yang kedua simulasi skenario serangan, ketiga asesmen ketangguhan awal, dan yang keempat perancangan program resiliensi. Lanjut, Mas. Oke, untuk fase yang pertama masuk ke profil organisasi, yaitu portal layanan publik Kota Ciamis yang merupakan sistem digital yang digunakan pemerintah daerah Kota Ciamis untuk menyediakan berbagai layanan masyarakat secara daring atau online. Layanannya diantara lain portal layanan masyarakat, sistem pengaduan publik, dan sistem pembayaran pajak daerah. Lanjut. Untuk infrastruktur teknologi yang digunakan terdapat 4 komponen, yaitu web server, database server, API gateway, dan internet network. Dan untuk identifikasi asetnya ada 4, ada database user untuk menyimpan data pribadi masyarakat, ada sistem pembayaran pajak untuk mendukung pendapatan daerah, yang ketiga ada API kependudukan untuk integrasi sistem nasional, dan yang keempat ada web portal layanan untuk akses utama masyarakat. Lanjut, Mas. Untuk profil organisasi, risiko organisasi yaitu antara lain yang pertama ada serangan DDoS yang berdampak pada gangguan layanan publik, yang kedua ada kebocoran data warga atau user dapat berdampak pada penyalahgunaan data, dan yang ketiga gangguan integrasi API berdampak pada kegagalan sistem transaksi layanan. Lanjut, Mas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk fase kedua akan saya jelaskan, yaitu kronologi serangannya. Disclaimer bahwa ini serangannya itu fiktif. Yang pertama, kronologi serangannya itu ada initial access, penyerang mengeksploitasi kerentanan pada aplikasi web. Yang kedua ada persisten, penyerang memasang backdoor pada server dengan menanamkan web share. Yang ketiga, privilege escalation, melakukan eksploitasi konfigurasi sistem yang lemah, sehingga penyerang dapat memperoleh hak akses pada server. Yang keempat adalah lateral movement, penyerang bergerak ke hacker bergerak ke sistem lain dalam jaringan, lalu sehingga mendapatkan kredensial yang berhasil dicuri. Yang kelima ada command and control, server yang telah terinfeksi dan terhubung server yang telah terinfeksi yang terhubung ke server yang nantinya akan digunakan untuk menyerang. Data yang selanjutnya keenam, data exfiltration, data warga berhasil diekstrasi oleh penyerang. Yang ketujuh ada impact-nya. Nah, impact-nya itu penyerang meluncurkan serangan DDoS untuk mengganggu layanan portal publik sehingga membuat kerugian di mana sistem tidak aman untuk dipakai atau bahkan tidak bisa dipakai sama sekali sehingga user merasa dirugikan. Setelah itu, setelah kronologi serangan, selanjutnya ada timeline serangan. Hari pertama hacker akan melakukan initial access, hari kedua akan melakukan persistent, hari ketiga privilege escalation, hari keempat lateral movement, hari kelima data exfiltration, yang keenam itu user atau organisasi merasakan impact-nya. Nah, untuk estimasi dampaknya itu downtime layanannya kurang lebih 12 sampai 24 jam.
data user yang terancam ada 5.000 data, kerugian operasionalnya kurang lebih 1,2 miliar, dampak reputasi itu menurunkan kepercayaan masyarakat atau user sehingga berdampak negatif pada organisasi. Nah, untuk fase ketiga, penilaian skala gap ketahanan cybernya, definisi untuk skor 0 itu adalah not perform, artinya praktik aman belum diterapkan sama sekali. Yang skor 1 partially perform, artinya praktik ada tapi belum konsisten. Yang kedua fully perform, praktik sudah ada dan diterapkan dengan baik. Nah, untuk berdasarkan domain CRR, aset manajemen ini saat ini memiliki skor 1 dan target itu pasti 2. Nah, gap yang dimilikinya itu 1, ada kemungkinan untuk improve risk management, skornya 1, skor targetnya 2, gapnya 1. Access management miliki gap 1, incident management ini belum ada sama sekali sehingga gapnya 2, berarti harus dilakukan improve yang sangat signifikan, sama halnya dengan service continuity, sama dengan vulnerability manajemennya, dan training awareness. Dari gap skor gap yang dapat dilihat pada tabel berikut, dilihat bahwasannya semua perlu improvement dari segala ini, termasuk yang memiliki gap 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk fase keempat kita akan menganalisis rancangan program resiliensi yang kita bagi berdasarkan roadmap strategis dalam 12 bulan yang dibagi menjadi 4 triwulan. Untuk triwulan yang pertama yaitu mengaudit keamanan dan penilaian risiko. Untuk triwulan yang kedua yaitu melakukan implementasi perlindungan DDoS dan web application firewall. Untuk triwulan yang ketiga yaitu pengembangan Security Operation Center dan sistem monitoring. Dan untuk triwulan yang keempat yaitu melakukan simulasi insiden response dan tabletop exercise. Lanjut, Mas. Nah, untuk terakhir kesimpulan yang kita dapat yaitu evaluasi terhadap tingkat ketangguhan keamanan organisasi menggunakan kerangka Cyber Resilience Review atau CRR yang dikembangkan oleh Cyber Security and Infrastructure Security Agency menunjukkan bahwa tingkat kesiapan keamanan cyber organisasi masih berada pada tahap kategori pengembangan awal. Hal ini terlihat dari masih adanya beberapa kelemahan pada aspek pengelolaan aset, pemotongan keamanan, manajemen kerentanan, serta kesiapan organisasi dalam merespon insiden keamanan cyber secara terstruktur. Dengan kata lain, proses pengelolaan keamanan informasi di lingkungan organisasi belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam tata kelola operasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan upaya peningkatan kapasitas keamanan cyber secara bertahap dan terencana. Implementasi program peningkatan ketangguhan melalui roadmap strategis yang sudah kita lakukan selama periode 12 bulan menjadi langkah yang penting untuk memperkuat sistem secara keseluruhan, peningkatan kemampuan deteksi ancaman, penerapan mekanisme perlindungan terhadap serangan DDoS, serta penguatan prosedur manajemen insiden merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan ketahanan sistem layanan digital pemerintah daerah. Sekian hasil presentasi yang dapat kita lakukan dengan saya sendiri, Philip Ricardo Mandar Simamora, dan teman saya Marinata Tumpal Panahatan. Kami mohon maaf kalau misalnya ada yang salah. Terima kasih.